Arya Ganas Mania. Ketemu lagi sama gue Randy di Arya Ganas. Kita ngomong lagi tentang Arsenal dan congratulations kita semua. Bagi kita semua para pendukung Arsenal, Arsenal boleh mendapat kemenangan di perjuangan mereka di Piala Ciki, Piala FA. Ya, Arsenal berhasil mendapatkan 3 poin penuh saat menghadapi Newcastle dengan 2 gol, walaupun gol terlambat. Ya, yang hari ini malam ini gue mau ngomongin bareng-bareng adalah apa sih yang kita bisa ambil dari kemenangan Arsenal dari lawannya Newcastle United. Ya, gue merangkumnya menjadi 5 bagian, 5 poin penting, ya kan? Ya, kemenangan lawan Newcastle United itu, ya, gue yang nonton di pertandingan itu tuh merasakan wow, drama kita menunggu permainan yang ya sedikit menjemukan. Ya, butuh gol di menit 109 oleh pemain pengganti yaitu Emile Smith Rowe. Oke. Dia diturunkan untuk mematahkan perlawanan dari Newcastle. Gol itu tuh udah maksudnya gol yang dicetak oleh Emile Smith Rowe di menit 109 tuh sudah mematahkan harapan bagi Newcastle untuk bisa menang di match itu. Kemenangan Arsenal di Piala FA ini adalah kemenangan yang penuh perjuangan keras karena mereka harus mendapatkannya di perpanjangan waktu atas Newcastle di Emirates. Emile Smith Rowe yang tidak diturunkan sejak menit pertama mencetak gol penentu pada menit ke 109. Dia memanfaatkan kesalahan dari backnya Newcastle United yaitu Kieran Clark dengan melepaskan tembakan ke tiang jauh gawang dari Martin Dubravka, kiper Newcastle. Lalu Pierre-Emerick Aubameyang mengamankan kemenangan Arsenal dalam melaju ke babak keempat kompetisi Piala FA dalam perpanjangan waktu, memanfaatkan fullback dari left back kita, Kieran Tierney. Dan ini keren juga ya, umpan terobosan yang masuk dari Saka lalu di cross kotak penalti oleh Kieran Tierney dan diselesaikan oleh Aubameyang. Arsenal sebenarnya mendominasi bola selama 90 menit waktu reguler. Tetapi perjuangan mereka untuk menghancurkan kerasnya dinding pertahanan dari tim Newcastle sulit ditembus. Penyerang Newcastle Andy Carroll memiliki peluang terbaik Newcastle di pertandingan itu, tapi sayangnya tembakannya dia banyak yang melebar di babak kedua sebelum Joe Willock melakukan sundulan dari jarak dekat dan berhasil dicegah oleh Martin Dubravka setelah 1 jam pertandingan. Drama dimulai di extra time ketika Andy Carroll striker jangkung itu nyaris membobol gawang Arsenal, tetapi digagalkan dengan kegemilangan dari kiper Arsenal Bernd Leno. Lalu Emile Smith Rowe yang masuk juga dari bangku cadangan hampir mendapat kartu merah di match itu karena sepakan terlambatnya dia ke pemain Newcastle sebelumnya. Tapi akhirnya referee wasit match itu Chris Kavanagh memberikan Smith Rowe kartu kuning setelah dia melakukan konsultasi ke monitor VAR di pinggir lapangan. Ya, poin pertama yang bisa kita ambil dari match ini adalah drama yang terlambat setelah 90 menit tanpa gol. Oke. Jadi setelah 90 menit sepak bola kurang berkualitas.
dengan peluang-peluang yang tidak dapat terrealisasi menjadi sebuah gol. Pertandingan ini menjadi lebih hidup di waktu tambahan akhir babak kedua. Jadi tambahan ya extra time kita baru merasakan bahwa serangan-serangan Arsenal mulai ya ada progres. Peluang Andy Carroll Newcastle diciptakan dengan baik oleh Bernardo di menit ke-92 saat penjaga gawang The Gunners itu dipaksa untuk melakukan penyelamatan yang bagus dari tendangan keras jarak dekat. Beberapa saat kemudian Emile Smith-Rowe hampir saja mendapat kartu merah karena melakukan sepak terjang pada pemain Newcastle Sean Longstaff. Sebelumnya Chris Kavanagh akhirnya melepaskan kartu kuning, mengeluarkan kartu kuning setelah dia berkonsultasi dengan pengawas di pinggir lapangan dan juga monitor VAR di pinggir lapangan. Perpanjangan waktu dimulai dengan sedikit gugup bagi kedua tim, dengan Smith-Rowe dan Granit Xhaka nyaris mencetak gol bagi Arsenal tuan rumah sebelum Pierre Aubameyang juga dijatuhkan oleh bek Newcastle Kieran Clark setelah Aubameyang juga melakukan teriakan penalti ke Kavanagh tapi diabaikan oleh wasit. Ya, menurut gue sih itu jelas, itu menurut gue penalti karena kaki si Kieran Clark itu nekel ya, mengganggu larinya atau gerakan masuknya dari si Aubameyang. Ya, tapi itulah sepak bola, kita nggak tahu, kita semua nggak bisa ditebak dengan kita nggak bisa bilang bahwa ini salah, ini penalti, tapi ya kita menikmati saja. Kemudian akhirnya Smith-Rowe berhasil membawa kemenangan dengan penyelesaian yang fantastik menurut gue, dengan menaklukkan Martin Dubravka kipernya Newcastle. Lalu Emre Aubameyang dia mengamankan kemenangan di menit-menit akhir extra time. Dan poin kedua yang bisa kita ambil setelah tadi yang pertama adalah sebuah drama yang terlalu terlambat bagi Arsenal. Artinya Arsenal terlalu panasnya, terlalu butuh waktu yang lama. Yang kedua adalah anak-anak muda The Gunners ini sudah memiliki performa yang luar biasa, lebih meyakinkan dibanding para pemain senior yang menurut gue. Ya, Mikel Arteta telah mengubah banyak bentuk dari Arsenal sejak Natal kemarin. Memang kita tahu sendiri ya di Premier League itu dia tuh kalah ya. Menurut gue selain kemenangan lawan MU di Premier League dan juga di awal-awal tuh ya lawan Fulham, lebihnya permainan Arsenal monoton dan ya nggak menarik untuk kita tonton sebagai salah satu fans ya. Tapi di sejak Natal kemarin Arteta banyak melakukan perubahan. Anak-anak The Gunners lebih termotivasi. Where's all the lovers with the side missing the chance to transform something basic? Where's all the mistakes, making judgments from skyscrapers? All these days we stand against us. Don't allow them to break you. You're amazing the way you are. I can see those tears falling, but don't allow them to. Don't allow them to break you. You're amazing the way
di lapangan tengah bersama dengan Pablo Mari menghasilkan sebuah kinerja yang bagus, yang luar biasa, dan memerankan posisinya masing-masing dengan bagus. Di sisi sayap, Tierney, ya dia melakukan umpan yang sangat luar biasa. Ia mengambil satu assist dari gol terlambat yang diceploskan oleh Pierre-Emerick Aubameyang, juga Cedric Soares. Cedric juga cukup solid dalam bertahan saat ia menggantikan posisi seorang Hector Bellerin. Poin keempat yang bisa kita lihat juga adalah Steve Bruce. Ia sedang berjuang untuk memenuhi janjinya. Ya, setelah ditunjuk sebagai bos dari Newcastle sejak di tahun 2019, Steve Bruce berjanji kepada para pemain dan tim dan fans bahwa mereka akan menganggap serius semua kompetisi. Dia harusnya juga cukup ngotot untuk bisa mendapatkan trofi ini di piala-piala kali seperti Carabao, seperti FA. Ya. Bruce mengatakan, saya berjanji kepada semua orang bahwa saya akan mencoba satu trofi. Kepada Chronicle Live dia mengatakan juga, saya tahu apa artinya itu bagi orang-orang. Trofi sangat penting bagi Newcastle, itu menurut Bruce, dan Bruce menjadikan sebuah trofi bagi tim. Ya, pada musim pertama bertugas, Newcastle dikalahkan dengan adu penalti oleh Leicester di babak kedua Piala Carabao. Tapi mereka berdua akhirnya berakhir di final Piala FA, di mana mereka dikalahkan oleh Man City. Lalu kampanye ini berlanjut, Newcastle juga mencapai ke perempat final lagi di Piala Carabao, tapi dia gagal lagi melawan Brentford tim Championship 1-0. Ya, hanya sedikit yang bisa menyalahkan sebuah niat trofi dari Bruce ini. Dia tahu kompetisi ini adalah kompetisi di mana Newcastle memiliki banyak kesuksesan di masa lalu, dan dia memainkan tim yang kuat bila bisa, bila memungkinkan. Perubahan nyata yang dari pendekatan manajer sebelumnya untuk mengirim anak-anak untuk pertandingan. Ya, tapi dia juga kecewa sih ya, banyak pemain-pemain pertamanya itu seperti bintang striker Callum Wilson dan juga gelandang Jonjo Shelby ditarik ya sebagai tim dan tidak bisa bermain langsung. Dia juga kecewa. Lalu The Magpies juga berjuang keras di lawan dari utara, tapi dia kurang tajam dengan Andy Carroll yang hanya menembak, menyanyiakan peluang timnya selama game itu. Dan terlepas dari niat baik di Steve Bruce, Newcastle sudah tersingkir dari Piala Carabao dan Piala FA dalam waktu 18. Yang terakhir yang bisa gue cakap nggak boleh ngeliatin ini sebenarnya. Kalau kita tahu line up yang akan dimainkan oleh Arsenal lah, karena Gabriel Martinelli terus ya kita tahu saat kickoff belum dimulai, tapi waktu pemanasan Martinelli akhirnya ditarik keluar karena dia cedera saat pemanasan. Ya, Arsenal mendapat pukulan keras sebelum kick-off saat Martinelli turun dalam pemanasan dan membutuhkan perawatan. Ya, bintang muda Brazil itu jatuh tersungkur setelah pergelangan kakinya terkilir saat melakukan passing drill, dan kemudian digantikan oleh Rizky Elsan di tanggung jawab. Martinelli baru kembali dari skuad pertandingan Arsenal pada Desember setelah 6 bulan absen karena cedera lutut yang serius. Pemain usia 19 tahun ini memulai kemenangan atas Chelsea dan Brighton dengan penampilannya yang membantu memicu pemulihan The Gunners baru-baru ini di Liga Premier. Arsenal bersikeras mengganti Martinelli dari starting line-up hanya sebagai sebuah tindakan pencegahan, tetapi Mikel Arteta berkeringat. Tapi Arteta cukup konsen ya dengan kebugaran penyerang satu ini, karena dia terus-menerus menaruh kepercayaan yang besar untuk anak-anak pada timnya.
Ya oke, itu aja yang bisa gue sampaikan, 5 poin yang menurut gue bisa kita pelajari, kita ketahui positif, hal-hal positif yang bisa kita bawa bagi kita Arsenal dengan kemenangan ini. Semoga good luck para Gunners. Ya, kita ketemu lagi nanti di video gue yang berikutnya. Ciao, thank you.